kenapa banyak kepala sekolah yang kosong? Kan guru-guru yang bisa diberikan honornya oleh sekolah itu harus sudah memiliki dapodi. Tingkat pendidikan suatu populasi itu diantaranya rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Jadi kasih pintar itu gini, adalah penguatan pendidikan ini, khususnya penguatan pendidikan, yaitu kita penuntasan calistung, penuntasan calistung. Karena apa? Karena masih banyak ternyata anak-anak yang belum bisa baca dan berhitung kelas 5 SD loh, banyak. Saya pingin mereka itu semuanya ngebangun excellent school, ya, modern school. Bisa nggak bisa? Satu, pemerintah. Yang kedua masyarakat, dan ketiga orang tua. Semuanya harus. Ya, harus. Insya Allah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Berpikir Merdeka, Rakyat Berbicara, dan Kita Pikirkan Rakyat. Channel kita, channel Pikirkan Rakyat. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita kedatangan tamu terhormat kita, salah satu pejabat di jajaran Eselon 2 Kota Tasikmalaya. Beliau ini sebetulnya sekarang itu sedang menaungi dua jabatan ya. Satu Asda 2 dan PLT Disdik ya. Oke, menarik. Nah, berbicara ini kita sedikit besarnya kita akan berbincang-bincang tentang pendidikan yang ada di Kota Tasikmalaya, khususnya capaian-capaian Disdik yang sekarang dikerjakan, terus apa yang akan dikerjakan nanti, itu konsep apa saja, terus nantinya jika kita akan berbincang-bincang luas, misalkan ada konsep tentang sekolah rakyat lah, ada konsep tentang bagaimana peningkatan IPM pendidikan di Kota Tasikmalaya. Nah, sementara kita masuk ke lebih dalam lagi, kita korek dulu nih sampai sejauh mana capaian Disdik saat ini, Pak Kadis, Pak PLT. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini suara rakyat, mantap. Berpikir merdeka. Ya. Jadi begini Kang Tam, pada saat ini saya itu baru 1 bulan sebetulnya. Baru 1 bulan menjabat sebagai PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya. Karena yang sebelumnya sudah 2 periode PLT-nya, maka digantilah. Tadinya saya itu nggak mau, Pak. Tidak mau saya. Kenapa? Selama di Dinas Pendidikan ada proyek-proyek pembangunan, saya kan bukan ahlinya. Memang saya benar. Saya itu adalah berlatar belakang dari guru. Dari guru. Merit system masuk lah kalau di pendidikan ya. Guru pokoknya pernah dari tahun 90 sampai dengan tahun 96 itu di Bogor. Ya. Kemudian yang kedua 96 sampai 2013 itu di SMA Negeri 2 Tasikmalaya. Kemudian barulah pindah ke Dinas Pendidikan. Memang saya berlatar belakang dari guru, dari pendidikan. Bahkan pendidikan juga semuanya dari ini, dari apa tuh? Dari pendidikan. Satu S3 pendidikan. Kurang lebih ada seperti linear lah ya. Linear sebetulnya itu. Dengan konsep merit system sekarang yang memang harus the right man on the right place masuk sebetulnya. Masuk ya. Tapi kan yang menjadi permasalahan saya tidak melihat selama di Dinas Pendidikan itu ada proyek-proyek pembangunan. Saya kan bukan ahlinya. Sudah aja. Memang ada ya? Iya, kan ada ya. Sekarang begini. Gitu. Kalau misalnya Pak Tatang selaku wali kota menyuruh kepada saya, Pak Teddy sekarang harus jadi kepala dinas. Siap, Pak. Nah, pokoknya kata Pak Tatang itu, kata Pak Wali Kota itu, jangan saya wali kota lah. Wali Kota. Yang penting barudak calager, bager, bener, pinter, singer, gitu kan?
Nah, kemudian yang berikutnya guru-gurunya upayakan bagaimana sejahtera, itu mungkin saya. Bagaimana upaya meningkatkan mutu pendidikan itu, karena memang saya belajar itu. Betul. Tapi kalau misalnya saya disuruh mengurus misalnya itu pembangunan, saya kan bukan ahlinya. Jangankan saya mengurus itu di pendidikan saja, belum tentu saya bisa. Kan itu, saya ngoreksi diri kan. Nah itu yang pertama. Tetapi saya kemarin menerima ya siapa wali lah, mudah-mudahan satu periode saja. Yang PLT ini ya? Ya PLT ini, gitu. Ya kurang lebih harus seperti itu. Tapi mau tidak mau, sekarang kan saya sudah menjadi PLT. Oh iya. Jadi pada saat Pak Tatang menanyakan apa yang sedang dilakukan pada saat sekarang, capaian apa yang ini? Jadi begini Pak Tatang. Pada saat sekarang ini saya mendapatkan tugas untuk mengakselerasi program-program pendidikan yang sedang berlangsung di semester pertama, kurang lebih seperti itu. Kemudian apa saja ini? Maka saya mengakselerasi itu ada 3 titik sebetulnya. Yang pertama yang saya akselerasi yaitu mengenai infrastruktur. Infrastruktur. Jadi infrastruktur, contohnya pada saat hari pertama saya ditugaskan, maka saya mendengar karena yang menjadi dari masyarakat, daman masyarakat itu diantaranya mengenai SD Ciangir contohnya. Maka saya langsung melihat ke SD Ciangir, ya. Nah, maka apa kesimpulannya? Maka kesimpulannya itu saya langsung menghadap Pak Wali, menghadap Pak Sekda, Pak Wali, Pak Sekda, SD Ciangir ini harus direhab gedungnya. Maka kemudian yang kedua, toiletnya pun harus supaya tidak bau, maka minimal pakai exhaust fan seperti itu, sehingga anak-anak nanti nyaman belajarnya. Dan itu alhamdulillah sudah direalisasi, anggarannya sudah disiapkan. Dan yang ngebangun ya nanti kita lihat. Makanya itu kata. Tadi kan makanya itu. Oke lah saya di sini, tapi ketika sudah. Maka dari itu saya tahu mengusulkan kepada Pak Wali, ini harus secepatnya. Nah ini harus secepatnya dibangun. Apakah nanti yang membangunnya dari PUTR? Mudah-mudahan, karena ahlinya di sana kan. Itu yang pertama. Kemudian juga saya membangun baik para kabin itu berapa infrastruktur yang ada. Ternyata di kita itu ruang kelas itu, ya, ruang kelas contohnya di SD kita, yang harus direhab itu banyak sekali. Berapa yang harus direhab itu? Hampir 542 SD itu. Ya. Kemudian RKB-nya kita membutuhkan berapa? 313 yang harus direhab. Kemudian toiletnya untuk SD saja itu sekitar 300-an. Itu SD. Kemudian yang SMP sekarang. SMP yang kita perlu rehab itu berapa? 51. Nah, itu kan. Kemudian apa yang dilakukan selanjutnya, ya? Di infrastruktur kita sedang mempersiapkan yaitu pembangunan sekolah rakyat. Nah, sekolah rakyat itu kan sebetulnya ada di Kemensos. Di Kemensos, di Dinas Sosial. Nah, di Dinas Sosial. Nah, tetapi baik kurikulum dan sebagainya pastilah kita yang supply lah ya. Kita supply kurang lebih adalah seperti termasuk ininya apa namanya? Termasuk guru-gurunya mungkin? Iya, dari kita. Pasti dari kita kan. Tetapi kedepannya bagaimana nanti kita menunggu saja. Menarik nih. Siapa tahu ya? Nah, kita mau ngobrol-ngobrol aja. Siap. Ini menarik. Kalau misalkan sekolah rakyat itu apa namanya? Sekolah rakyat itu yang memang itu program Pak Prabowo kalau tidak salah. Terus itu kan melibatkan beberapa OPD, katakanlah seperti itu menarik sebetulnya. Artinya OPD yang konon selama ini katanya tidak harmonis, Kalau misalkan program itu terrealisasi, itu bisa jadi jalan untuk mengharmoniskan satu. Harmonis. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Presiden itu kemudian turun ke Pak Wali, kemudian pada saat ini maka contoh di sektor yang ini, contohnya aja kemarin ya pada saat kita memverifikasi di mana lokasi yang cocok kan gitu kan, semua dinas yang terlibat turun, contoh BPKAD ini Pak di tempat ini contohnya akhirnya di Bungur Sari, kemudian di Taman Sari dan seterusnya kan itu. Kemudian yang kedua yaitu
dinas disul Ya. disul juga nih, jangan sampai dibangun sekolah itu tetapi akses jalan dan sebagainya kan itu Menarik. itu. Kemudian yang ketiga Menarik. yaitu dinas pendidikannya juga ini hadir di sana. Betul. Kurang lebih seperti itu. Jadi dari Kominfo juga hadir. Iya. Di Kominfo juga Terintegrasi lah ya, jadi artinya banyak. Jadi apa yang disampaikan oleh Kang Tata misalnya tidak harmonis enggak juga. oke lah. Iya. Jadi menarik. Artinya bahwa satu program, taruhlah program sekolah rakyat. Sekolah rakyat itu kan dikeroyok sebetulnya. Iya. Artinya dikeroyok oleh OPD atau oleh dinas-dinas. Itu menarik. Salah satunya itu juga untuk menyamakan persepsi bahwa kita itu berpihak kepada Kota Tasikmalaya. Iya. Nah, terus ini sepertian juga solusi alternatif mungkinnya ketika berbicara tentang IPM pendidikan yang ada di Kota Tasikmalaya. Karena konon bahwa Kota Tasikmalaya itu mendapat gelar kota termiskin. Ketika berbicara termiskin itu kan erat kaitannya dengan pola pendidikan. Artinya bahwa pendidikan di situ mungkin tidak merata. Mungkin itu salah satunya. Ini mah. Gitu ya. Nanti kita ini tamatkan dulu. Oke. Tamatkan dulu. Silakan. Silakan. Sambil minum. Iya. Jadi yang nyantai, tadi kan nyantai. yang pertama infrastruktur ya. Betul. Yang kedua yang sekarang sedang diakselerasi itu apa? Yaitu mengenai mutu pendidikan itu sendiri. Oke, IPM ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai kualitas pendidikan sebetulnya itu berbicara ke 8 standar nasional pendidikan. Dari mulai standar isi, standar penilaian, standar proses, standar kelulusan itu yang harus dikuasai oleh Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian yang kelima, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar sarana prasarana dan standar pendidikan tenaga pendidikan. Nah, jadi sekarang itu saya sedang melakukan bagaimana akselerasi dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Maka diantaranya yaitu selain Bapak Ibu gurunya, Bapak Ibu gurunya di-upgrade, bagaimana Bapak Ibu guru itu bisa menguasai dari mulai perencanaan pengajarannya, kemudian pada saat di kelasnya bagaimana, pada saat prosesnya, pada saat penilaiannya bagaimana, gitu ya, pada saat standar kelulusannya bagaimana itu. Kemarin saya juga melihat langsung bahwa Bapak Ibu guru sedang melakukan pelatihan seperti itu. Kemudian yang kedua juga dalam rangka ini dari standar pendidik dan tenaga pendidikan kan kita kekurangan guru, Pak Tal. Kekurangan gurunya banyak sekali kita. Berarti ada peluang lah untuk masyarakat yang memang bersertifikat, yang keluaran kuliahan yang memang itu. Nanti saya sampaikan mata pelajaran ini berapa nanti. Oke. Jadi kita kekurangan guru banyak. Maka apa yang harus dilakukan oleh kita, gitu kan? Rekrutmen lah. Ya, rekrutmennya, kemudian seleksinya bagaimana. Kemudian yang berikutnya juga ini, kita kan kepala sekolah juga ada. Kepala sekolah yang PLT, yang kosong karena pensiun, diisi oleh yang PLT. Nah, mudah-mudahan ini kita bisa selesai mudah-mudahan awal Juni sudah. Tanggal 2 mudah-mudahan ada pelantikan, mudah-mudahan. Oke, saya potong dulu. Oke, saya potong dulu. Ini menarik ya. Karena kenapa saya potong itu menarik? Karena ternyata di masyarakat sekarang itu berkembang sebetulnya Pak PLT. Berkembang tentang kekosongan selain kekosongan selain kekosongan OPD yang 8 itu. Betul. Ternyata kepala sekolah yang SD khususnya yang ada di Kota Tasikmalaya itu sampai 35, kalau informasi dari Pak Sekre nih, 35 sekolah memang itu statusnya semuanya itu PLT. Nah, kenapa seperti itu gitu ya? Kan percaya wajarnya ketika saya nanya, kenapa seperti itu? Kok bisa seperti itu? Terus bagaimana langkah-langkah strategis untuk supaya bahwa itu tidak terjadi? Karena apapun alasannya, karena itu kan sekolah itu menyentuh sekali ke masyarakat. Artinya pelayanan terhadap masyarakat sekolah itu kan paling depan di samping kesehatan dan ekonomi, pendidikan lah katakanlah seperti itu. Kira-kira apa? Jadi begini, kenapa banyak kepala sekolah yang kosong? Yang pertama karena ada yang meninggal dunia.
Oke. Yang kedua karena masuk masa pensiun. Oke. Dan yang ketiga karena habis masa jabatan periodisasi. Oke, satu. Nah, itu. Logis. Oke. Ini yang definitifnya itu sekarang itu ada 145 orang, sedangkan yang PLT-nya ini hampir 19,3%. Jadi banyak kan, seperti yang disampaikan oleh Pak. Iya. Banyak Sekitar segitulah. gitu. Ya. Kemudian jadi PLT-nya sekarang itu hampir 43 sebetulnya. Oh. 43. Nah, pertanyaannya kenapa Disdik tidak langsung mengambil langkah Pengangkatan. secepat mungkin gitu ya? Karena apapun alasannya tadi dibilang bahwa itu hubungan pelayanan terhadap masyarakat itu sangat ini. Apa memang terganjal oleh regulasi misalkan, atau memang terganjal oleh kemarin misalkan perpindahan dari PLT PJ wali kota misalkan, atau memang ada hal-hal yang lain yang sifatnya itu agak susah gitu. Kebetulan kelihatannya sama ya di kabupaten kota yang lain. Oke. Oh gitu ya. Jadi kenapa kita belum melakukan pengangkatan kepala sekolah untuk kepala sekolah menjadi definitif? Ya. Karena terbentuk dari regulasi. Oh. Jadi kalau tidak salahnya, mohon maaf kalau ya nggak apa-apa. Ini mah terbuka, ya. Makanya rakyat lebih salah. Sebelum pelantikan kepala daerah dan setelah pelantikan pada 6 bulan sebelum dan 6 bulan setelah pelantikan kepala daerah itu tidak boleh dulu ada ini, tidak boleh ada pelantikan. Kecuali harus ada izin dari Mendagri. Satu Kemendagri, yang kedua dari BKN, dan yang ketiga dari Menpan RB. Nah itu, andaikan setelah 6 bulan Pak Wali besok ingin rotasi, ingin melantik, bisa. Karena tidak melalui suatu proses yang panjang itu. Karena sudah diberikan kewenangan penuh. Nah itu, dan ini pun sama berdampak kepada para PLT, PD yang lain. Jadi sebetulnya itu. Nah, kalau memang seperti ini kan sedikit besarnya masyarakat tercerahkan. Sementara masyarakat kan tohokannya itu kacamata kuda. Ya. Ini krusial nih. Memang betul. Ini krusial, tapi kok kenapa seperti halnya dilambat-lambat kan gitu? Sebetulnya tidak. Ya. Dari itu begitu ada kepala sekolah yang pensiun, maka langsung oleh Pak Wali Kota itu dibuatkan SK PLT-nya dan memiliki kewenangan yang sama. Oh gitu. Memiliki kewenangan yang sama, kan gitu ya? Okay. Memiliki kewenangan yang sama. Nah, memang lebih jauh bahwa kepala sekolah itu sebagai key person. Ya. Kepala sekolah itu sebagai manajerial. Betul. Pemimpin pembelajaran. Betul. Kalau misalnya kepala sekolah tersebut tidak memikirkan secara 100% misalnya kepada sekolahnya, pasti sekolah setidaknya akan terganggu. Ya makanya memang setuju. Ya, memang tadi dibilang bahwa pokoknya sepakat bahwa kepala sekolah itu sebagai manajemen, salah satunya manajemen tentang bagaimana perkembangan pendidikan di Kota Tasikmalaya, dan itu bersentuhan sekali. Itu saya. Ya kalau memang seperti ini kan sementara clear katakanlah seperti karena terbentur regulasi dan sebagainya. Lanjut capaiannya. Kemudian tadi selain apa itu bagaimana upaya meningkatkan mutu itu. Kemudian juga kita kan masih kekurangan banyak guru, ya Pak. Contohnya saya ambil contoh kita kekurangan guru nih. Guru SD nih. Guru kelas itu kita kekurangan 532 guru. 532 guru. Iya. Di ini nggak tahu kalau kabupaten yang lain karena jumlah kita sekolahnya kan banyak. Kita ngomong kita aja. Oke. Jadi 532 guru kita itu. Kemudian guru olahraga di SD nih kita kekurangan 97. Oke. Tetapi guru agama kelebihan kita. Guru agama kelebihan kita. Ya. Kemudian tapi kan beda guru agama sama leading sektornya, bukan di pendidikan tapi di itu ya. Itu SD ya tadi. Iya. Kemudian sekarang bagaimana yang SMP? Yang di SMP itu guru bahasa Indonesia kita kekurangan 53 guru. Bahasa Inggris kita kekurangan 24 guru. Matematika kita kekurangan 27 guru. Ya. Jadi mudah-mudahan aja melalui ini gitunya ternyata kekurangan banyak teman-teman yang baru lulus bisa melamar. Maksudnya itu. Betul. Kemudian guru bahasa Sunda 27. Ya. SMP ya? SMP ini. Guru BK 77. Guru IPA itu 18 ya. Guru IPS 42 orang.
matematika 44. Kemudian guru agama itu kekurangan di SMP justru kekurangan 22. Kemudian guru olahraga kita kekurangan 63 orang. Kemudian guru PPKN itu kekurangan 26 orang. Prakarya 16 dan terakhir TIK kita kekurangan 31. Ya. Jadi dipersilakan nanti akan tetapi kan ada suatu mekanisme. Betul, apa? Ada mekanisme yang antara lain begini. Jadi jangan sampai kan guru-guru yang bisa diberikan honornya oleh sekolah itu harus sudah memiliki dapodi. Gitu. Paham. Harus sudah terdaftar masuk ke dalam data pokok kependidikan. Paham. Jadi barulah nanti bisa. Jadi wajarlah, Pak Tang. Jadi teman-teman guru sedih saya juga mendengar. Ada guru yang baru menerima 200.000. Iya. Karena memang keterbatasan itu. Tetapi mereka guru-guru itu lah tanda kutip nggak apa-apa lah. Yang penting nanti saya kan mengejar dulu supaya bisa masuk di dalam dapodi. Kalau sudah masuk di dalam dapodi maka bisa dibayar oleh ini. Oleh bos gitu kan. Nah itu. Kemudian juga kalau sudah dapodik nanti itu memiliki NUPTK, kemudian memiliki NRG, nanti bisa mengikuti PPG. Setelah itu nanti kan salah satu untuk mendapatkan sertifikasi itu kan harus PPG dulu. Betul. Nah, jadi silakan lah Bapak Ibu guru, memang kita kondisinya seperti ini, tetapi juga harus artinya, masuk. Kita potong ini menarik. Ya, Kenapa saya potong ini karena menarik. Ada persoalan yang memang menarik sebetulnya di rekrutmen, katakanlah rekrutmen. Berarti kan itu di luar sekarang kan ada CPNS, ada P3K. Betul. Ketika berbicara P3K kan ada persoalan juga yang bagi pemerintah daerah itu jadi beban sebetulnya. Ya. Itu masalah misalkan penggajian. Ternyata penggajian itu ketika pelamar menjadi P3K atau lulus di P3K, ternyata P3K itu pihak pusat atau provinsi itu menyerahkan tentang penggajiannya ke pemerintahan daerah. Ya seperti itu. Nah, itu kan jadi masalah nih. Ya. Kalau tadi yang dibilang oleh Pak PLT, yang tadi misalkan guru honorer tiba-tiba punya dapodik, sertifikasi dapodik, UNPTK dan sebagainya, itu jelas bahwa peruntukan BOS dan sebagainya itu bisa dimasukkan ke sini. Ya. Nah, persoalan yang menarik itu sebetulnya mah di satu sisi kita mendorong, tapi di sisi lain anggaran yang diberikan terbatas. Saya juga paham bahwa APBD kota ini sekarang minim. Ya ada kemarin minim. Tiba-tiba bisa perekrutan itu juga akan jadi pengeluaran. Ya. Kira-kira seperti apa? Ini kan menarik nih. Ya kan. Jadi memang itu makanya pinter-pinternya Pak Wali, Pak Sekda dalam hal ini gitu ya. Di satu sisi kita ini. Jadi kan misalnya begini Pak Tan. DAU itu dikasihnya 100% ini DAU itu. Betul. Ya. Nah, kami pikir pada saat dulu ada kebijakan pemerintah itu, pada saat ini 100% dikasih dari pusat itu, yang P3K itu mereka yang atau kampung ini jadi ditambah ini untuk gaji para P3K. Tapi ternyata kan jadi itu di sana. Pemerintah jadi beban juga. Tapi insya Allah pemerintah juga sudah memikirkan semaksimal mungkin. Maksudnya begini, kenapa saya ngomong seperti itu? Nah, wali kota kita itu dengan atas itu kan satu jalur sebetulnya, dari Gerindra, provinsinya Gerindra, terus pusatnya Gerindra. Masa sih satu jalur ini kan lebih cepat ketimbang memang beda partai, katakanlah satu partai. Nah, kenapa saya ngomong ini teh? Tolong dong Pak Wali Kota, ya kita butuh nih untuk kemajuan kota Tasikmalaya tentang pendidikan dan kita butuh guru. Tapi ada persoalan di pemerintahan itu ketika salary atau gaji guru itu kan dibebankan ke kita. Tapi bisa nggak kalau misalkan dibebankan? Insya Allah Pak Wali pemikirannya sudah sampai di sana. Contohnya Pak Tamri. Kan saya itu bagaimana upaya akselerasi yang ketiga itu kesejahteraan guru kan? Ya. Nah saya ambil contoh. Kemarin itu di kota Tasikmalaya itu ada 64 orang guru yang
mendapatkan TPG guru bagi guru honorer nih. Apa TPG? Ya, tunjangan apa itu penghasilan untuk guru. Ya. Dari pusat 2 juta itu Pak. Per orang. Per orang. Oh, iya. 64 orang tuh. Tapi dari 64 itu yang baru cair itu 43. Sedangkan yang 21 tidak kan? Nah, 64, 43 clear, tinggal yang 21 orang ini. Nah, padahal kedua-duanya ini tidak ada masalah mungkin, ya. Maka pada saat saya melaporkan Pak Wali ini harus Pak Wali sesegera mungkin. Karena ternyata apa? Pak Wali langsung membuat surat yang ditujukan ke pusat, ke Setdizen yang intinya adalah permohonan izin semuanya dong gitu. Yang 21 orang itu. Iya, tolong jangan setengah-setengah. Nanti bisa dilihat kan saya itu. 21 orang permohonan izin untuk dimasukkan ke dalam SIMTUN, ya, dan SIMBAR, sistem pembayaran. Nah, itu salah satu komitmen beliau kan, buktinya. Nah, kita tinggal menunggu. Oh, belum ya? Belum. Baru udah hampir sekitar 3 mingguan lah. Nah, seperti itu. Pada saat saya itu, ternyata ini ada begitu, maka ya. Dan itu salah satu upaya. Kemudian yang kedua apa? Dalam rangka kesejahteraan guru itu Pak Wali menginstruksikan, coba kira-kira apa ini yang bisa mendorong guru-guru? Kan guru-guru itu banyak, ya, banyak. Dan guru-guru itu beliau mendengar banyak yang belum terdaftar di Dapodik, belum mendapatkan UPTK. Maka saya itu oke, siap Pak Wali, saya akan melakukan identifikasi. Dan ternyata memang benar banyak. Kenapa mereka belum mendapatkan? Karena baru 1 bulan mengajar. Baru beberapa bulan mengajar, tapi kan kewajiban kita. Memang untuk mendapatkan UMPTK itu ada tenggang waktu ngajar sekian baru dapat. Memang ada. Kepala sekolah memiliki kewenangan untuk itu. Tapi kan kalau jangan sampai ya baru masuk sudah dapat misalkan atau ternyata setelah dimasukkan tanda kutip misalnya ngedul dan tidak terpakai lagi kan gitu, ya. Ada inilah ya, ada apa sih namanya? Penilaian dari kepala sekolah itu sendiri. Ada masa orientasi lah. Nah, kalau boleh dibilang kurang lebih seperti itu. Oke, menarik nih. Nah, kemudian tadi kata pertama itu apa tuh? Yang kaitannya dengan apa itu? Tadi tuh yang ditanyakan IPM ya, Pak? Iya. Jadi karena gini, kenapa saya bertanya begitu? Karena kan kita punya stigma bahwa kota Tasikmalaya itu kota termiskin. Katakanlah ketiga termiskin kalau tidak salah. Ketika berbicara miskin, itu kan identik bahwa miskin itu pendidikannya belum maju, gitu. Atau ekonominya juga bermasalah, atau pendidikannya bermasalah. Nah, maksud saya sudah sampai mana nih untuk mengetaskan kemiskinan tentang ya IPM lah masyarakat tentang ininya. Nah, itulah sebetulnya. Saya mulai dari gini dulu. Jadi salah satu indikator makro pembangunan Kota Tasikmalaya itu dilihatnya dari IPM. Indeks Pembangunan Manusia. Jadi kalau saya urutkan ini, dari tahun 2020. Tahun 2020 itu IPM kita itu 74,04 poin. Tahun 2021 naik berapa? 74,31 poin. Naik. Berapa digit? Ya, jadi berapa poin naik? 0,3 lah. 0,3-nya. Kemudian tahun 2022 naik lagi dari 74,31 menjadi berapa? Menjadi 74,84. Oh, bagus kan? Bagus. Kemudian pada tahun 2023 menjadi 75,47 dan pada tahun 2024 kemarin itu 76,03 poin. Sebetulnya bagus dibandingkan dengan yang ada di Pilihan Timur, ya. Nah, salah satu yang ini indeks pembangunan manusia itu dilihat dari rata-rata lama sekolah juga. Usia harapan rata-rata lama sekolah, kemudian usia harapan hidup, kemudian harapan lama sekolah. Rata-rata lama sekolah kita itu pada saat sekarang itu adalah 9,63. Artinya apa? 9,63 itu. Rata-rata lama sekolah penduduk Kota Tasikmalaya itu baru mencapai SMA. SMA sedang di kelas 1 SMA. Indeksnya di situ ya, belum rata bahwa SMA itu artinya apa? Rata-rata lama sekolah itu jadi kan baru 6 tahun
SD-nya 6 tahun, Iya. SMP-nya 3 tahun, Oke, 9 oke. tahun, dan ini baru mencapai 9,63. Berarti baru masuk ke SMA etage nontot berenang 0, Oke. nah itu kan. Menarik. Kemudian harapan lama sekolah kita itu, jadi penduduk kita itu memiliki harapan itu baru mencapai 13,5 tahun. Artinya apa? Harapan lama sekolah. Jadi kalau Pak Tatang sekarang punya anak misalnya itu ya, maka pada saat sekarang itu nanti ke depan itu sekarang itu baru mencapai SD, kita hitung Pak Tatang. Oke. SD 6 tahun, SD 3 tahun, SMP 3 tahun jadi 9 tahun, SMA 3 tahun, 12 tahun. 12 tahun, D1 D1 jadi 13 tahun. Nah, ini 13,5. Jadi baru mencapai D1 lebih, Ya. mau masuk ke D2. Alhamdulillah. Nah, sebetulnya ya seperti tadi saya katakan, alhamdulillah sebetulnya Betul. di Priangan kita masih bagus Masih sebetulnya. bagus. Nah, itu antara ini sebetulnya. Maka dari itu bagaimana kita upaya untuk menggenjot dari meningkatkan rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah itu. Apa sih yang menjadi faktor penyebabnya kan gitu? Iya. Sehingga masih kurang. Jadi gini, Makanya ketika berbicara IPM itu kan pasti di situ bersanding dengan pendidikan di samping ekonomi kan gitu. ya. Jadi kan untuk mengukur tingkat pendidikan suatu populasi itu diantaranya rata-rata lama sekolah Oke. dan harapan lama sekolah. Pertanyaannya kalau Pak Tatang bertanya itu, jadi kira-kira apa sih yang mempengaruhi rata-rata lama sekolah? Bagaimana caranya untuk meningkatkan, jangan sampai baru SMA karang nonton, gitu ya. Jadi yang harus diperbaiki ini oleh kita ini adalah mengenai aksesibilitas pendidikan. Apa tuh? Jadi bagaimana anak-anak bisa bersekolah, jangan sampai begini. Contoh, mohon maaf, di Bungursari misalnya kesulitan sekolah untuk ke SMA, misalnya seperti itu. Oh, berarti penyebaran lembaga-lembaga sekolah Betul. yang harus menyebar. Satuan pendidikan itu harus menyebar. Jadi Iya. masyarakat harus mudah melakukan aksesibilitas. Iya. Kemudian juga ketersediaan sekolahnya juga itu seperti baru Iya, makanya. ketersediaan sekolahnya. Ya. Kemudian yang berikutnya kualitas pendidikan. Jangan sampai masyarakat nggak mau sekolah di sini mah. Karena apa? Ya. Kualitasnya juga jelek. Ya memang itu saya potong sebentar ya. Kemudian yang berikutnya tingkat kemiskinan. Oke, ya itu. Tingkat kemiskinan. Dan Jadi walau menentukan. bagaimanapun juga biaya pendidikan masih mahal katanya. Betul. Memang biaya pendidikan itu mahal, akan tetapi akan lebih mahal apabila masyarakat tidak berpendidikan sebetulnya seperti itu. Ya betul ya Pak. Iya. Betul. Jadi oleh karena itu kita bagaimana upayanya? Betul. Jangan sampai sudah miskin kemudian mereka tidak bersekolah lagi. Nah, maka itulah tadi dari Dan pemerintah harus ketersediaan bertanggung sekolah. jawab sebetulnya. Ketersediaan sekolah harus ini, aksesibilitas pendidikan harus betul-betul masyarakat lebih memudahkan, gitu ya. Artinya, Kemudian oke. kebijakan pendidikan juga ini harus betul-betul ada kebijakan pendidikan itu. Misalnya apa? Contoh sekolah ini tidak boleh ada pungutan biaya. Sekolah harus bisa lebih mempertimbangkan lagi kalau ada kegiatan study tour dan seterusnya. Sudah saja fokus bagaimana upaya untuk meningkatkan mutu misalnya seperti itu. Oke. Kita potong ya. Oke, Bentar ya. siap. Nah, itu kan muncul sekarang ini Ya. sebetulnya mah, hal-hal yang tadi itu akibat efek KDM sebetulnya mah. Ya, Kalau ya. saya lihat ya. Ya. Karena kan pada saat kemarin-kemarin sebelum efek itu muncul kan ya tahu sendiri. Ini yang menarik itu bahwa IPM itu salah satunya kan pendidikan dan ekonomi itu berdampingan. Ya. Kemiskinan, pendidikan, kemiskinan dan ekonomi di samping kesehatan itu kan berdampingan. Ini yang menarik apalagi ya, tadi yang disatukan. Oke. Hal-hal yang seperti itu IPM akan muncul itu kan harus ada tangan besi ini. Maksudnya tangan besi itu aturan, keberpihakan pemerintah terhadap apa yang
yang terhadap kasus-kasus yang memang berkembang di masyarakat. Ya alhamdulillah dengan efek KDM ini tentang keberpihakan ke pendidikan, mudah-mudahan itu juga jadi jadi virus baik tentunya. Tapi kan ada juga ketika dampak Pak KDM seperti itu dampaknya untuk sekolah-sekolah swasta gimana tuh? Sementara sekolah swasta itu kan pembiayaan segala macamnya itu bermuara di anak didik, katakanlah di siswa. Untuk keberlangsungan itu mereka itu bagaimana caranya siswa itu membayar ke sana dan dikembalikan lagi ke siswa. Itu kan yang saya tangkap itu, yang ditangkap dari Pak PLT itu khusus untuk sekolah-sekolah yang memang sekolah-sekolah pemerintah. Sekolah swasta gimana? Kan saya sudah kan sekolah swasta kayak tanggung jawabnya di SMP, SD lah, di distrik kan. Contohnya saja. Oke. Contohnya saja. Kemarin saya pada saat perihal wisuda, perihal wisuda kan dari HDM kan, ada surat edaran perihal mengenai contohnya wisuda dan study tour. Saya contoh misalnya wisuda. Nah, saya kan langsung membuat surat edaran juga. Kepada sekolah selain ke negeri, ke swasta. Kalau negeri sudah clear, sekarang swasta. Nah, walaupun swasta itu karena diselenggarakan oleh yayasan, maka masih. Tapi kan saya sudah mengingatkan, apa yang perlu diingatkan, lakukan, tetap harus dilakukan sesederhana mungkin. Betul. Dengan konsep tidak memberatkan orang tua. Betul. Lakukan kan. Sumber daya yang ada di sana itu ada. Nah kan seperti itu. Dan alhamdulillah, silakan Kang Tatang. Sekarang di Kota Tasik ada yang perpisahannya. Sudah ada. Alhamdulillah nggak ada. Kebetulan anak saya juga sekarang perpisahan. Maksudnya begini, kenapa saya bertanya seperti itu? Kebijakan yang digelontorkan, katakanlah oleh KDM dengan pelarangan ini dan itu terhadap dunia pendidikan, itu juga bisa mematikan dunia pendidikan itu sendiri gitu. Khususnya di wilayah swasta. Artinya mematikan yayasan-yayasan. Katakan karena memang tidak, sementara kan pembiayaan mereka itu pemerintah membackupnya hanya dari bos. Hanya bos saja misalkan. Nah, persoalan regulasi dan sebagainya ketika misalkan harus beli anu untuk kebutuhan proses mengajar katakanlah di sekolah swasta itu kan dikembalikan lagi ke anak. Nah, sementara di sisi lain anak jangan sampai sekolah itu bayar katakanlah. Ini ada dua jalur yang berseberangan sebetulnya. Gimana tuh? Makanya sekarang itu ada, walaupun belum dalam bentuk surat edaran sebetulnya. Saya membaca, bahkan saya kirimkan di grup sebetulnya ya. Intinya begini, karena wajib belajar 9 tahun, kemudian wajib belajar 12 tahun. Oleh karena itu, yang namanya wajib belajar itu maka harus sudah menjadi tanggung jawab pemerintah. Maka di luar termasuk di sana itu termasuk yang swasta juga itu. Nah tapi ininya belum dalam bentuk ini apakah aturan. Makanya perundang-undangan saya juga baru baca itu yang disampaikan oleh Pak Mendikdasmen. Nah itu kalau saya bagaimana kedepannya saya nggak tahu nih. Kalau saya kan berpikir sederhana Pak PLT. Oke. Sekolah negeri itu jelas segala sesuatunya dari A sampai Z itu disuplai sama pemerintah, termasuk misalkan infrastruktur dan sebagainya. Ketika berbicara tentang sekolah swasta, kan pemerintah hanya bos saja misalkan, pembangunannya tidak disuplai, terus proses belajar mengajarnya secara alat-alat yang dipakai oleh anak-anak misalkan tidak disuplai pemerintah, apalagi misalkan SMK yang memang
mempergunakan alat-alat praktek yang memang harganya luar biasa, misalkan kesehatan, farmasi dan sebagainya, itu kan harganya luar biasa. Nah, di sisi lain pemerintah itu melarang menarik uang dari siswa. Ini yang jadi bagi saya, parah dong ini, ambigu ini. Gitu. Ya, jadi mungkin ini yang sudah dipikirkan oleh pusat sebetulnya. Harus. Sudah dipikirkan oleh pusat. Jadi artinya sekarang lebih banyak apakah ini sudah tuntas bantuan kepada swasta, sekolah negeri itu? Kalau sudah tuntas bantuan ke negeri pasti akan kepada yang partikulir 10 itu, ke sekolah swasta prioritas itu, pasti akan bergeser seperti itu. Nah, makanya takutnya ini belum tuntas, sekolah swasta sudah kolab duluan. Tapi insya Allah gitu ya. Ya. Nah kemudian Oke, tambah lagi lanjut. Ada lagi yang yang sedang kita lakukan itu kan, yaitu bahwa ada program-program yang sekarang sedang dilakukan oleh akselerasi oleh instruksi dari para Pak Wali Kota. Itu diantaranya yaitu mengenai program yang dikemukakan oleh Pak Wali, yaitu mengenai Tasik Pintar. Oke, nah ini menarik benar. Tasik Pintar. Gimana nanti? Jadi Tasik Pintar itu kan ini adalah program prioritas pembangunan Pak Wali. Betul. Dan merangka mengimplementasikan visi misi dari 7 program unggulan Pak Wali, dari Tasik Gemas, Tasik Nyaman, Tasik Melayani, Tasik Pelak, Tasik Religius, kemudian salah satunya itu Tasik Pintar. Iya itu makanya. Nah, saya mau nanya itu sebetulnya. Pertanyaannya apa itu Tasik Pintar? Iya itu. Ya, saya ingin tahu. Ya. Jadi Tasik Pintar itu gini, adalah penguatan pendidikan ini, khususnya penguatan pendidikan, yaitu peningkatan dari mulai peningkatan sarana prasarana, kemudian pemberian beasiswa bagi mahasiswa miskin, termasuk mahasiswa miskin, mahasiswa berprestasi, dan memberi bantuan juga kepada siswa-siswa miskin. Kurang lebih adalah seperti itu. Nah, contohnya apa sih yang sekarang oleh Dinas Pendidikan dilakukan dengan adanya seperti itu? Contohnya ini, Tasik Pintar itu gini. Kita penuntasan calistung, penuntasan calistung. Karena apa? Karena masih banyak ternyata anak-anak yang belum bisa baca dan berhitung kelas 5 SD loh, banyak. Sejatinya anak calistung itu mungkin di kelas 2 lah, mungkin ya. Kelas 3 lah. Ya mungkin seperti itu ya. Kelas 3 jadi masih banyak. Kan kasihan. Jadi kita mencoba penuntasan calistung ini. Sasarannya siapa? Seluruh peserta didik yang masih belum bisa baca. Kemudian jenjang apa? Jenjang SD dan SMP. Sebab ada juga anak yang lolos ternyata masuk ke SMP. Wah. Nah kan gitu. Ngeri. Nah kan kasihan kan kita. Ngeri. Maka kewajiban kita akan coba tuntaskan. Ya. Dalam bentuk apa tuh? Cara menuntaskan atau memang ya, nanti kan ada ini kan sekolah raya khusus enggak. Kalau beda konsepnya. Kalau sekolah raya itu adalah khusus untuk sekolah yang diprioritaskan kepada masyarakat miskin. Kepada masyarakat miskin itu. Sekolah luar biasa lah ya. Artinya sekolah luar gitu. Artinya sekolah bukan sekolah luar biasa, bukan SLB, bukan. Maksudnya sekolah memang sekolah yang peruntukannya di mana saja, misalkan tiba-tiba ini ada kelompok tiba-tiba masuk. Nah, jadi begini nanti. Gimana nanti? Contohnya ada misalnya sebut ada salah satu SD, ternyata ada 15 orang yang belum bisa baca calistung. Maka kita akan lakukan intensifikasi. Kita lakukan intensif untuk bisa anak itu yang 15 itu. Ya seperti Kang Deddy lah, ada yang anak nakal disatukan baru dibarakan gitu. Kurang lebih seperti ya gitu, tapi ini mah soal calistung misalnya. Oke, paham. Kemudian yang kedua, yaitu di Tasik Pintar itu juga kita akan mencoba karena sudah didengarkan itu mengenai pengenalan terhadap muatan lokal Sunda. Oke, kearifan lokal ya? Iya, muatan lokal kesundaannya. Ya, kearifan lokal sekarang budaya. Itu muatan lokalnya itu hanya bahasa Sunda. Ya. Cuma bahasa kan? Betul. Nah, budayanya Kang Tatang. Betul. Budayanya belum, budaya Sundanya. Harapannya apa? Harapannya kalau mereka kan ada juga, apakah itu orang Jawa, orang Batak, orang Bugis, orang mana, orang Padang, anaknya belajar di SD kan?
belajar di SMP kan, mereka wajib mengikuti muatan lokal bahasa Sunda. Iya, di mana bumi Minimal Nyunda tuh. ya di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Artinya mereka yang datang ke sini pun karena kita punya aturan ya tolong dong ikut aturan. Saurkan Tatang. Iya. Kira-kira ayeuna Arapalun teu barudak Gatri. Oh. Maka seperti itu. Nya gitu nya. Nah, Arapalun dan Gobag Sodor itu. Nanti kita coba. Kan kita nanti insya Allah kemarin saya sudah berauden sebetulnya dengan teman-teman yang ada di komunitas budayawan gitu ya. Kenapa tidak nanti kalau misalnya Bapak Ibu guru terus terang Batang belum ada sarjana Sunda di kota kita belum punya untuk guru di SD dan di SMP. Oh, banyak kalau bahasa Sunda mah. Kalau guru bahasa Sundanya Ya, banyak banyak. anu dipaksakan. Ya, banyak. Tapi yang sarjana Sundanya kita belum punya. Oleh karena itu Kalau sarjana seni banyak lah. banyak ya. Makanya kenapa tidak nanti yang menjadi narasumbernya untuk ini ada permainan itu dikenalkan, disosialisasikan sehingga mereka itu tahu disebut numundingan kieu geuningan. Geuningan egrang itu begini dan begitu dan sebagainya ya. Boleh saya karena memang boleh saya ngomong ya. Iya. Saya menambahkan sebetulnya Iya. mah karena memang saya latar belakang di budaya, ternyata kaulinan barudak itu yang membentuk karakter anak, termasuk di situ tuh ada etika, ada budaya, terus ada sikap. Karena kita sadari bahwa permainan kaulinan barudak misalkan, kaulinan barudak di kita itu kan dulu itu tidak ada yang sifatnya individu, pasti pasti berkelompok. Nah, sederhananya ketika berkelompok itu dari mulai kecil itu gotong royong, terus komitmen terhadap itu. Nah, Makanya sekarang itu. kan tidak ada. Ya, Gitu. makanya itu kata. Harus itu. Jadi saya kemarin di DPRD, kemudian juga dengan teman-teman budayawan untuk menyampaikan nanti kalaupun kita tidak mampu kita akan undang aja. Ya, mendatang sebagai narasumber. Ya, itu guru kita lakukan sosialisasi. guru tamu lah minimal Ya, gitu. guru tamu lah minimal. Coba bayangkan gini kata. Saya ambil contoh misalnya di kaulinan Baren. Baren ya? Baren. Pertanyaannya kan berapa orang yang di Baren itu kan? Betul. Nah, pada saat Baren di sana itu nilai-nilai karakter apa yang muncul di sana? Ada. Kebersamaan, Satu, terus gotong royong. betul. Kemudian juga disiplin, Betul. waspada kan gitu ya. Dan Nah, konsekuen, gitu kan. yang penting konsekuen. Dan- Ketika dapat, Nah, kan tidak seperti bisa itu. bohong. Ya, Walaupun kan dia seperti tidak. itu. Ya. Nah, belajar dipimpin, belajar memimpin. Oh ya. Siapa yang menjadi ditunjukkan kamu yang jadi ininya ya, jadi apa itu jadi ketua. Nah, Oke, ketuanya. kalau begitu saya tagih. Ya. Artinya teman-teman Disdik kalau memang sudah dikemukakan seperti ini terus tidak terrealisasi dengan konsep tasik pintarnya, terus tidak terlaksana dan sebagainya, Diingatkan. hati-hati. Diingatkan. Kebayang kalau anak-anak anak-anak yang SD aja, terus itu tidak bisa nuntut itu. Ya, Bisa makanya ya itu konsekuensi. Ini ya kata. Kan ini sudah masuk kepada program itu kan. Amin. Nah, program itu maka kita akan coba melakukan upaya-upaya urang teh kudu nyaah atuh kalembur. Oh, iya dong. Gitu nya kalembur kan itu. Nah, oleh karena itu maka insya Allah nanti program ini akan berlanjut terus. Dan kalaupun itu kenapa tidak diingatkan saja? Okay. Diingatkan bisa saja kan. Saya sudah pindah di mana? Nah, ada kepala dinas yang baru, kenapa tidak? Kok pasti setuju itu? Yeah. Pasti setuju sudah itu udah bagus kan. Nah, itu bagus sebagai guru tamu. Nah, kan gitu. Saya ini memotret ini kita kan di sini ngobrol lah ya. Jadi tidak ada narasumber dan ini mah tidak ada host dan sebagainya, kita ngobrol aja. Satu yang menarik dari kebijakan KDM itu walaupun kontroversi itu, walaupun ada yang ini, yang menariknya itu saya menangkap kan KDM itu mengembalikan lagi marwah pendidikan ke masa lalu sebetulnya, Mas. Artinya perjalanan masa lalu, kearifan masa lalu atau kearifan lokal setempat tergantung wilayahnya masing-masing itu dicoba diaplikasikan ke dalam sebuah sistem pendidikan kayak misalkan jalan dan sebagainya. Dan kita merasakan pada saat zaman dulu ketika kita sekolah jalan kan ada canda-canda itu kerabatan dengan teman-teman itu
merasa dekat. Dibuktikan sampai detik ini alumni sekolah saya, alumni SD, SMP dan sebagainya itu sampai sekarang itu berkomunikasi. Nah sekarang kan apa namanya itu. Tapi juga kontroversinya apa namanya kebijakan akademik itu tadi salah satunya masalah pembiayaan, dampak buat sekolah yang swasta dan negeri. Mungkin ini baru ya karena kan di Indonesia itu dibikin dulu baru muncul aturan, bukan aturan itu. Nah ini menarik out of the box. Nah berbicara out of the box nih, Dinas Pendidikan untuk kedepannya selain dari tadi yang dipaparkan, kira-kira apa? Tentu saja yang mengait dengan visi misi Pak Wali. Salah satu. Apa? Saya ingin apa itu? Sekolah-sekolah itu, dan saya sebenarnya udah kemarin dengan para kepala sekolah, saya ingin sekolah-sekolah ini semuanya merupakan sekolah-sekolah unggulan. Mantap. Pertanyaannya, bisa nggak? Bisa. Saya ingin mereka itu semuanya ngebangun excellent school. Betul. Ya, modern school. Betul. Bisa nggak? Bisa. Dengan catatan. Saya ambil contoh Pak. Kata saya tegas begini. Saya tidak mau. Misalnya, bukan yang sebenarnya. Misalnya, Pak Kades, mohon maaf ya, saya kan SMP 21. SMP paling bocor. Jangan misalnya, itu kenyataan kok. Ya, misalnya seperti itu. Kenyataan, jangan misalnya. Justru itu yang saya harus balikan. Nah, itu. Yang harus saya balikan. Saya tidak mungkin mengalahkan sekolah unggul misalnya SMP 1, jangan SMP 2. misalnya, kenyataannya seperti itu kok. Maka kata saya itu begini. Saya katakan begini, kalau Anda kepala sekolah berbicara seperti itu, maka lebih baik berhenti. Karena apa? Karena bisa. Sebut saja SMP 21, lakukan identifikasi. Kira-kira apa yang menjadi keunggulannya? Apakah dari karakternya? Kenapa tidak? Nah, coba bayangkan, kebetulan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah itu adalah orang Tasik asli. ya. Pak Atif, Profesor Atif, Latiful Hayat. Orang Tasik gitu. Oke. Alumni SMA 2. Oke. Kemudian sama mater ya? Satu alma mater sama saya. Mantap. Nah, kalau beliau kedatangan tamu dari Amerika, dari Jepang, dari Eropa, dan dari mana saja, Pak Menteri, saya pingin datang ke sekolah unggulan. Bangga tidak? Kalau oke, ada di Jawa Barat. Di mana di Jawa Baratnya? Ada di Kota Tasik. Di mana di Kota Tasik? Semuanya. Mau apa? Mau sekolah mana silakan. Misalnya sebut saja SMP 21 itu pas dilihat itu sekolahnya berkarakter. Ya Allah, kan itu. Tidak menarik, saya tidak datang ke SMP 1, SMP 2 karena keunggulannya kemampuan berpikir saja misalnya ya. Tapi SMP ini kemudian SMP ini ternyata dengan karakternya masing-masing. Konsep sekolahnya adalah konsep sekolah alam. Ternyata ini konsep sekolahnya itu sekolah adiwiyatan sebagainya. Kan mereka menarik. Nah, jadilah sekolah-sekolah unggulan. Rencanakan dari mulai sekarang. Bisa tidak bisa. Sepakat itu. Sangat sepakat sekali, artinya bahwa sekolah-sekolah yang ada di Tasik SMP ataupun SD sekalipun itu harus memang berpijak pada wilayahnya masing-masing. Karena ternyata di wilayahnya itu ada potensi-potensi yang selama ini tidak diangkat. Yang pertama, Pak. Sebentar dulu saya ada nih pertanyaan yang menarik nih sebetulnya. Nah, kenyataan di lapangan sekarang itu orang tua sepertinya yang ingin sekolah bukan anak. Ya. Contoh misalkan banyak, tiba-tiba anaknya ingin ke sekolah A, tapi orang tuanya dipaksa anak itu ke sekolah B dengan catatan gengsi. Ini sekolah bagus. Nah, berarti kan ada dikotomi dan itu tanggung jawab pemerintah loh. Maksudnya begini, bagaimana caranya SMP manapun itu menjadi sekolah unggulan tadi yang dibilang. Nah, udah terucap ya. Sama Pak PRT tadi udah terucap dan kita tinggal melihat, bagaimana formulasinya supaya jadi SMP yang ada di Kota Tasikmalaya atau SD itu menjadi SD unggulan. Misalkan sekarang gue tidak, orang mana tiba-tiba ingin di SMP ini
Karena ini konon katanya SMP unggulan. Dan ternyata perilaku birokrat punten nih lapangan nih. Perilaku birokrat yang ada memang mengkait dengan tupoksinya dengan dunia pendidikan itu selalu memanjakan SMP yang punya stigma favorit. Nah mulai sekarang kayaknya itu harus dihilangkan, Pak. Ya. Dengan kepemimpinan Pak Piman, dengan dengan darah mudanya, dengan idealismenya yang luar biasa untuk kemajuan, saya pikir dikotomi itu harus dihancurkan. Ya. Itu mungkin. Ya, maka dari itu, kadang stigma yang misalnya yang muncul sebetulnya yang menilai itu adalah masyarakat sendiri bahwa itu sekolah favorit, misalnya sekolah favorit. Makanya untuk menggeser biar semua favorit lah. Itu maksudnya. Biar semua favorit, makanya sekolah-sekolah yang dikatakan masih belum favorit, ayolah bro, ini mau dikemanakan sekolah ini, kan itu kan. Nah, kenapa saya ngomong seperti itu? Itu kan bibit-bibit masalah sebetulnya. Adalah kasus titip menitip. Ya. Titip menitip misalkan ke sini, titip menitip ke sini, titip menitip ke sini. Sementara ada yang tidak wilayahnya yang memang zonasi tidak terakomodir karena ada titipan dan sebagainya. Akhirnya dunia pendidikan itu akan rusak dengan perilaku yang seperti itu. Ya. Dan itu tanggung jawab Isdik loh, Pak. Tanggung jawab pendidikan itu 3. 1 pemerintah, yang kedua masyarakat, dan ketiga orang tua. Semuanya harus. Contoh pada saat anak nakal di sekolah misalnya, maka kewajiban sekolah itu ya. Pada saat menemukan anak di masyarakat nakal, maka masyarakat ikut membantu. Tidak boleh begitu. Ini tidak boleh, ini kan malah jelek dan sebagainya. Coba bayangkan kalau semuanya bersatu, insya Allah kita. Iya, nah itu masalahnya. Ketika misalkan saya menitipkan karena ada kedekatan dan sebagainya, sementara anak saya misalkan di bawah ini titipkan dan diterima, itu kesalahan siapa? Kan misalkan saya Bapak Kadis nih, Pak, anak saya ingin ke SMA A, karena SMA ini menjadi stigma SMA favorit di masyarakat. Pokoknya saya sudah masuk, padahal secara zonasi saya jauh misalkan. Terus secara kapasitas anak saya itu ya begitu. Padahal di rumah saya itu ada dekat SMP misalnya. Terus sama bapak dimasukkan akibat kedekatan. Nah itu kan kebocoran. Makanya jangan. Iya maksudnya gitu. Maksudnya kita itu menghindari proses-proses yang remeh-temeh kalau menurut saya. Tapi itu dampaknya sangat luar biasa. Kan saya juga agak sedikit paham. Setiap penerimaan siswa baru pasti yang dimasalahkan itu PPDB. Dan bukan hanya di kota Tasik aja sih. Hampir di semua itu PPDB jadi masalah. Permasalahannya kan sepele. Saya tidak masuk ini. Dan memaksakan. Ya, Pak Deddy sekalipun kan ada tuh di channelnya. Dia menerima orang dari luar, sementara di belakang sekolah dia daftar ke sekolah itu tidak diterima. Nah itu kan tebang pilih yang pada akhirnya. Masa sih di dunia intelektual ada tebang pilih? Saya pikir tidak ada, dan itu perilaku. Seperti itulah. Jangan ya. Jangan. Sepakat ya. Yuk warga masyarakat juga ini harus sama-sama lah jaga kepandabi kita pendidikan khususnya di Kota Tasikmalaya biar lebih akselerasi, lebih maju. Mari kita bersama-sama seluruh warga masyarakat untuk menjaga ini. Insya Allah pendidikan di Kota Tasikmalaya. Insya Allah. Amin. Dan kita punya ini sebetulnya Kota Tasik itu di dunia pendidikan itu di Indonesia itu menjadi pionir. Intelektual dari Tasik kan luar biasa. Banyak. Abah Sanjaya misalkan, Sutita Sanjaya segala macam. Dia pelopor intelektual banget, dan itu dari Tasik. Masa sih tidak menetes ke generasi kita? Contoh di Tasik, tokoh yang jadi panutan Indonesia itu banyak. Dan mudah-mudahan kenapa Pak PLT diundang ke sini juga untuk sedikit besarnya menyuarakan bahwa dunia pendidikan di kita ini katakanlah disebut baik-baik saja, disebut tidak baik-baik saja tidak. Mari kita mencari solusi. Terakhir untuk dunia pendidikan, terus untuk Kota Tasikmalaya khususnya untuk orang tua nih. Kan sekarang nih
sudah pada keluar nih ya, apa namanya, perpisahan dan sebagainya. Sebentar lagi masuk ke PPDB itu. Nah, seruan dari Pak PLT bagaimana? Khususnya untuk masyarakat. Ya, baik. Jadi begini, anak-anak sekarang yang kelas 6 itu kan akan masuk ke SMP. Betul. Anak-anak SMP sekarang itu akan SMA. masuk ke SMA dan seterusnya. Yang pertama, pada saat sekarang itu jalur yang dibuka itu ada 4 kalau tidak salah. Ada 4. Yang pertama jalur domisili. Oke, zonasi lah ya. Berbeda. Oh, benar. Berbeda. Nah, kalau domisili kan ini kalau kemarin zonasi itu kayak seperti itu kan ya. Sekarang domisili misalnya Pak Tatang itu domisilinya di mana? Sekolah yang adanya di mana ini? Oke. Nah, jadi jangan sampai bahwa domisilinya di Purbaratu misalnya jauh, sekolahnya, tapi sekolahnya misalnya di Indian. nah itu Jangan itu ya. Kasihan anak nanti capek di jalan. Kayak Lebih baik itu. insya Allah sekolahkanlah di sekolah yang dekat. paling dekat. Karena apa? Karena sekarang insya Allah di Kota Tasikmalaya sekolah-sekolah itu merata lah, insya Allah merata lah. Makanya kita berupaya bagaimana upaya meningkatkan kualitas daripada pendidikan. Kualitasnya insya Allah merata ya. Merata. Tetapi tidak menutup kemungkinan selain tadi seleksi penerimanya dengan domisili bisa terjadi yaitu memakai jalur prestasi. Oke. Ya. Kan bisa juga. Sepakat saya, ya, sepakat. Bisa juga misalnya, saya ingin masuk ke sekolah yang bagus itu biar lebih bersaing dan sebagainya, silakan Ali berprestasi, tetapi kan kuotanya terbatas. Oke, gitu kan? oke. Nah, kuotanya terbatas. Kemudian Sebenarnya prestasi tidak di sekolah itu juga, di sekolah ini juga betul, bisa itu. berprestasi Nah, sebetulnya. bisa lebih berprestasi. Betul. Gitu ya. Kemudian yang ketiga ada jalur afirmasi. Oke, paham. Jalur afirmasi. Kemudian yang keempat ada jalur mutasi. Oke. Jalur mutasi contohnya begini. Pak Tatang itu rumahnya misalnya di Purbaratu. Oke. Seyogianya putra Pak Tatang itu mendaftarkan Di Purbaratu. sekolahnya di Purbaratu. Purbaratu. Tapi ternyata Saya pindah. esok lusa Pak Tatang itu dimutasi oleh Pak Wali. Nah, Misalnya ke daerah Indihiyang, iya. kan gitunya. Maka kalau enggak jangan saya contohnya, saya mah tidak akan dimutasi Pak Wali ya tuh. Jangan saya lah. sebagai contoh. Jangan saya lah. Ya Kan, boleh lah. seperti itu kan. Boleh, nggak Misalnya apa-apa. pindahlah Oke. di Indihiyang. Iya, kerja Maka lah ya. Kerja, Hmm. gitu ya. Itu yang ada di kota ataupun yang ada di luar. Oke. Mereka orang Cirebon, orang Bandung, dia masuk, tetapi tetap boleh jalur mutasi orang tua yang Ikut orang tua lah ya. ikut orang tua, Oke, paham. kan gitu ya. Ya, paham. Nah, tetapi apa? Tidak semena-mena. Oke. Itu harus dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang Oke, akurat. siap. Itu sebetulnya. Oke. Oleh karena itu, insya Allah, Tasik Pintar akan terlaksana ya. Insya Allah. Yuk kita sama-sama. Oke. Insya Allah. Mau kapan lagi kita membangun kota Tasik Ya, yang tercinta? sepakat saya. Urang kudunya kalembur. Sepakat saya. Urang kudu ngamajukeun lembur sorangan. Sepakat saya. Gitu. Sepakat saya. Siap ya. Siap. Sepakat saya. Karena memang Tasik itu sebetulnya mah mutiara dari Priangan. Iya. Itu. Mutiara dari Priangan itu kan Tasik. Masa sih? Mari kita bikin mutiara-mutiara baru dari kota Tasikmalaya khusus. Iya. Itu paling. Ada lagi yang mau disampaikan? Terakhir lah. Oke, Terakhirnya. bangga. Pak Tang. Ini sebetulnya menyampaikan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah Oke. dan seluruh warga sekolah. Oke. Jadi saya mengeluarkan kebijakan yang namanya program 3P. Apa itu? P yang pertama, penampilan sekolah harus bagus. Oke. Dari mulai tampilan depan sampai ke WC. Mutlak itu? Jangan sampai WC Mutlak itu. bau, Mutlak. WC-nya jelek dan sebagainya. Itu. Minimal Penampilan mini- harus bagus. Secantik mungkin lah ya. Secantik mungkin. Insya Allah kalau WC-nya persis seperti hotel, mual coret-coret. Oke. Ya. Pokoknya harus bersih sekolah itu. Penampilan harus bagus. Kedua? Kemudian di kelasnya juga harus bagus. Penampilan Bapak Ibu guru juga Siap. harus bagus. Betul lah. Ya, oleh siapa lagi bahwa guru dihargai diantaranya oleh guru lagi dan sebagainya. Yang kedua, pelayanan. Oke. Sepakat. Wajib kepala sekolah memberikan pelayanan terbaik kepada guru.
Wajib kepala sekolah memberikan pelayanan kepada customer kita. Siapa? Siswa dan orang tua. Ya, berikan yang terbaik. Kalau ada anak yang nakal, bu diarahkan supaya mereka menjadi baik. Kalau ada anak yang nilainya kurang, tidak hanya kepada orang kaya, pokoknya semua yang miskin juga wajib harus dilayani. Oke. Itu kan? Sepakat. Senang itu orang tua kalau Sepakat. misalnya itu. Bu, putra ibu sekarang nilainya alhamdulillah bagus. Bu, putra ibu sekarang nilainya segini. Bu, putra ibu mohon maaf oleh saya diajak menjadi seksi itu, seksi ini, senang orang tua. Ya. Bukan seksi ini ya, bukan seksi ini, bukan seksi di organisasi. Seksi di ya, organisasi. Takutnya nanti seksi, kan di organisasi, seperti diikutsertakan di dalam lomba itu, lomba ini, kan gitu kan. Jadi sekolah harus memberikan pelayanan. Oke. Insya Allah, kalau penampilan sekolah sudah bagus, pelayanannya bagus, sekolah pasti akan berprestasi. Oke. P3 terakhir? Iya itu. Oke, prestasi. Oke, siap. Nah itu, insya Allah. Baik. Bismillah sajalah. Bismillah. Baik. Dunia pendidikan memang dunia yang sangat rumit sebetulnya. Artinya bagaimana kita membentuk generasi-generasi untuk Indonesia menuju Indonesia emas. Kalau dunia pendidikan tidak bagus, maka Indonesia emas itu akan tidak tercapai. Yang akan tercapai adalah Indonesia cemas. Makanya generasi emas kita ini atau bonus demografi ini bonus demografi ya, maaf ya, karena saking ininya nih, saking berapi-apinya bonus demografi yang kita punya itu bagaimana diolah sedemikian rupa supaya kita mencapai Indonesia yang 45 itu Indonesia emas, bukan Indonesia emas, termasuk tas. Demikian bincang-bincang dengan Pak PLT Disdik Kota Tasikmalaya yang sangat luar biasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.